Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulina Otolua dengan NIM 4334200003 dari jurusan Fisika Program Studi Pendidikan IPA. Pada video presentasi kali ini saya akan membahas mengenai resume dari materi konservasi sumber daya alam atau literasi biodiversitas untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Mengenai pengertian konservasi, kata konservasi sendiri diambil dari istilah bahasa Inggris yaitu conservation, yang arti dari conservation menurut Kamus Eccles dan Sadley 1981 adalah pengawetan. Sementara istilah konservasi dapat diartikan dengan perlindungan alam yang berasal dari kata natural conservation. Dalam hal ini, sumber daya energi konservasi diartikan sebagai penyimpanan atau kekekalan energi, conservation of energy. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pengertian konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragamannya. Dalam undang-undang tersebut, pengertian konservasi terkait dengan sumber daya alam yang terdapat dalam lingkungan hidup. Oleh karenanya, konservasi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dalam pemakaiannya dengan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini secara jelas dapat dilihat dari definisi lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dan pengertian sumber daya alam ialah segala unsur lingkungan, biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah, yaitu pangan, sandang, dan papan, kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah, yaitu estetika, maupun kebutuhan tersier, dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Yang kedua, mengenai yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberikan pengertian tentang konservasi sumber daya alam hayati. Dalam pengertian ini, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keseimbangan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati itu dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Yang kedua, membahas mengenai diversitas yang disebut dengan keanekaragaman. Diversitas merupakan konsep multidimensi yang menggambarkan lebih dari satu macam grup yang berkaitan dengan perbedaan dan susunannya. Perbedaannya itu dapat dilihat dari tiga segi, yaitu yang pertama dari segi jumlah dan jenis, kedua dari segi ukuran, di mana satu jenis ukurannya lebih kecil daripada jenis yang lain dalam kategori yang sama. Yang ketiga yaitu dari segi perbedaan jumlah yang menggambarkan strukturnya. Selanjutnya, membicarakan keanekaragaman hayati atau biological diversity, yaitu keanekaragaman antar makhluk hidup dari berbagai sumber termasuk diantaranya daratan atau terestrial, perairan atau marin, dan ekosistem perairan lainnya. Ini termasuk pula keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan dalam ekosistem. Dan mengenai dimensi biodiversitas, yaitu dibagi menjadi 7 dimensi. Yang pertama, dimensi spesies, yaitu jumlah spesies yang berbeda dalam suatu sistem. Yang kedua, dimensi genetik, yaitu tingkat diversitas genetik dalam suatu sistem. Nah, terdapat tingkat spesies dan antar spesies.
Yang ketiga, dimensi vertikal, yaitu jumlah level vertikal yang berbeda dalam suatu sistem. Yang keempat, dimensi horizontal, yaitu pola distribusi spasial organisme-organisme dalam suatu sistem. Yang kelima, terdapat dimensi struktural, yaitu jumlah lokasi dalam suatu sistem. Yang keenam, dimensi fungsional, yaitu interaksi dari adanya kompleksitas aliran energi, siklus materi di antara komponen penyusunnya. Dan yang terakhir, terdapat dimensi temporal, yaitu tingkat heterogenitas perubahan siklus per waktu, berupa harian, musiman, dan lain-lain dalam satu sistem. Selanjutnya kita membicarakan mengenai literasi biodiversitas itu sendiri, di mana merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memahami biodiversitas dan menerapkan pengetahuan dalam memecahkan masalah-masalah biodiversitas, sehingga memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Selanjutnya mengenai langkah-langkah yang terdapat dalam proses belajar terkait dengan pembelajaran konservasi biodiversitas yang pada akhirnya akan dapat membentuk sebuah karakter secara berkelanjutan pada diri individu, dan kondisi ini dapat ditumbuhkan melalui peningkatan kemampuan literasi biodiversitas. Erdogan dan kawan-kawan 2009. Dan masalah dalam konservasi biodiversitas, yaitu Indonesia kan memiliki kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang luar biasa, tetapi terdapat menurunnya keanekaragaman hayati yang tinggi di dunia darat dan perairan. Keanekaragaman hayati itu berupa flora dan fauna. Berikutnya mengenai deposit aneka sumber daya pertambangan seperti minyak, gas, mineral, dan lain-lain semakin berkurang. Perubahan iklim tropis dan perubahan keanekaragaman budaya lokal. Yang kedua itu terdapat dampak negatif proses pembangunan adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup baik fisik, kimia, biologi, dan sosiokut baik skala lokal, nasional, maupun global. Dan masalah-masalah yang telah disebutkan tadi itu dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya mengenai urgensi atau pentingnya literasi biodiversitas, di mana biodiversitas itu dikaji dalam bidang ekologi, dan bidang ekologi itu sendiri juga merupakan salah satu cabang ilmu IPA biologi yang dipelajari dalam semua jenjang pendidikan, baik sekolah bahkan ke perguruan tinggi. Kedua, membelajarkan konsep biodiversitas seharusnya dilakukan dengan menganalisis secara nyata fenomena-fenomena biodiversitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam implementasinya sebagian besar kegiatan pembelajaran tersebut masih banyak dilakukan dengan pendekatan yang tradisional dan bersifat klasikal. Selanjutnya masih rendahnya pencapaian kompetensi dalam literasi biodiversitas dan menemukan sebuah pendekatan pengelolaan biodiversitas yang berbasis kearifan lokal, dan pentingnya pendidikan konservasi itu sendiri, di mana konservasi kan itu menjaga, mengelola sumber daya alam. Tujuan dari biodiversitas, yaitu yang pertama mengkaji pemahaman konsep ekosistem dan konservasi biodiversitas dalam pembelajaran sains. Kedua, pentingnya pendidikan konservasi. Ketiga, menemukan sebuah pendekatan pengelolaan biodiversitas yang berbasis kearifan lokal. Dan yang terakhir, menghasilkan pemahaman ilmiah yang kuat dan terwujud dalam bentuk pendidikan karakter konservasi atau soft conservation education. Jadi kesimpulannya adalah penyampaian karakter konservasi adalah sebuah tujuan akhir dari meningkatnya kompetensi literasi biodiversitas dan memiliki relevansi yang tinggi dengan kecakapan pengembangan hidup dengan berpijak pada pemberdayaan keterampilan serta potensi dan kearifan lokal pada tiap-tiap daerah. Terima kasih mengenai
video presentasi yang membahas mengenai literasi biodiversitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.